また来たか。仕方ねえ。何が欲しい。Ia terkejut melihat kepala Akari telah menghilang. Baik Ken maupun Tatsumi tidak bisa mencerna apa yang baru saja terjadi. Menyadari adanya bahaya, Ken bersiap siaga. Setelah menemukan pelaku yang telah menghabisi Akari, ia tak mampu menyembunyikan amarahnya lagi. Tanpa berpikir panjang, ia menerjang musuhnya tanpa menyadari perbedaan kekuatan di antara mereka. Akibatnya, nasib tragis pun menimpa Ken. Dalam sekejap, kepalanya ikut terpenggal. Di sisi lain, Tatsumi yang melihat kejadian itu tak mampu berpikir jernih. Dipenuhi kemarahan, ia mengayunkan pedangnya dan melepaskan tebasan. Namun dalam sekejap, kepalanya pun ikut terpenggal oleh lawannya itu. Mereka bertiga tewas dengan cara yang mengenaskan. Kembali lagi ke dalam dungeon, di hadapan Ma Dongwo kini telah berdiri satu semut penjaga. Tanpa ragu, semut itu langsung menyerang, namun Dongwo berhasil menahannya dengan perisainya. Tanpa menunggu perintah, Cha Hain langsung bergerak dan menancapkan pedangnya ke tubuh semut tersebut. Tak berhenti di situ, ia menekan pedangnya lebih dalam hingga tubuh semut penjaga itu terbelah menjadi dua. Tak berselang lama, tiba-tiba muncul semut penjaga lainnya. Namun, dalam sekejap Cak Hain kembali menebasnya. Meskipun nampak mudah bagi Cak Hain, tubuh semut-semut ini sangatlah keras, sehingga setiap tebasan membutuhkan kekuatan ekstra. Di sisi lain, kegelisahan Min Byongku mulai pudar. Ia pun ikut bergerak, memastikan para semut yang sudah sekarat benar-benar mati. Untuk menyemangati rekan-rekannya, Min Byonggu mengaktifkan sihirnya dan memberikan bab kepada semua orang di sana. Seketika, para hunter merasakan kekuatan mereka meningkat drastis. Sementara rasa lelah yang sebelumnya membebani tubuh mereka pun lenyap. Dengan penuh keyakinan, Min Byonggu meyakinkan rekan-rekannya bahwa ia bisa menjaga dirinya sendiri dengan baik, jadi mereka tidak perlu khawatir. Ia juga menegaskan bahwa kekuatan tempurnya setara dengan Hunter Rank A. Menanggapi semangat sahabatnya, baik Hyunho hanya bisa menggeleng dan berkata, "Apa kau bercanda? Kami tidak akan membiarkan seorang healer bertarung di garis depan. Bab ini sudah lebih dari cukup. Tugasmu hanya satu, membantu kami dari belakang saja." Kembali di luar dari sarang, Goto memerintahkan Ipei dan Kei untuk memeriksa keadaan Ken Tanaka dan yang lainnya. Sesampainya di lokasi, mereka dikejutkan oleh pemandangan mengerikan. Banyak mayat semut berserakan, kacamata milik Tatsumi tergeletak di tanah, dan yang paling mengejutkan, tubuh rekan-rekan mereka ditemukan tanpa kepala. Ipei langsung panik dan ketakutan. Sementara Kei tiba-tiba merasa mual hingga muntah. Dalam hatinya, Kei bergumam, "Apa-apaan bau menyengat ini? Aroma busuk ini. Aku tak pernah mencium bau seperti ini sebelumnya." Belum sempat mereka berpikir jernih, tiba-tiba muncul aura mencekam yang begitu berat. Tanpa ragu, Kei segera mengeluarkan sihir esnya, menciptakan tumpukan es dalam skala besar sebagai perlindungan. Namun, meskipun telah berusaha sekuat tenaga, monster yang mereka hadapi tetap berhasil menghancurkan pertahanan es itu dengan sangat mudah. Dalam sekejap, Ipei dan Kei pun kehilangan nyawa mereka. Kembali ke dalam sarang, para hunter Korea telah berhasil membasmi banyak semut. Namun, mereka tak bisa memungkiri kegelisahan yang mulai menyelimuti hati masing-masing. Waktu terus berjalan, sudah sekitar 30 menit mereka berada di dalam, tetapi ratu semut masih belum ditemukan, apalagi dibasmi. Tak lama kemudian, Cak Hain mencium aroma khas yang mengarah pada lokasi Ratu Semut. Ratu Semut ada di ujung jalan ini, ujarnya. Mendengar itu, Baik Yeonho segera bergerak untuk memastikan. Setelah kembali, ia mengkonfirmasi Ratu Semut dijaga oleh 8 prajuritnya. Sebelum pertempuran dimulai, Ma Dongwook menatap Cha Hain dan berkata, "Hunter Cha, aku akan menahan Ratu Semutnya. Bisakah kau mengatasi semut penjaga terlebih dahulu?" Dengan penuh keyakinan, Cha Hain mengangguk dan menjawab, "Serahkan saja padaku." Mengawali penyerangan kali ini, Choi Jong-in tak ingin menyia-nyiakan mana yang tersisa. Ia membakar semua semut tanpa ragu, melepaskan seluruh kekuatannya tanpa mempedulikan konsumsi mana. Baginya,
Tidak ada gunanya menghemat dalam situasi seperti ini. Ia harus mengeluarkan segalanya. Di tengah aksinya, seekor semut berusaha menyerang titik buta Choi Jong-in. Beruntung, Lim Tae-gyu yang menyadari ancaman itu segera bertindak dengan panahnya. Ia melesatkan serangan tempat waktu, menyelamatkan Choi Jong-in dari serangan mendadak. Tak mau kalah, baik Yeonho pun ikut menggila. Ia bertransformasi sepenuhnya ke dalam wujud bisnya dan dengan brutal menghancurkan kepala para semut satu persatu. Serangga-serangga itu tak memiliki kesempatan untuk melawan. Melihat keganasan baik Yeonho dalam bentuk transformasinya yang penuh, Cha Hae-in tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ia terpukau dengan kekuatan luar biasa yang diperlihatkan oleh rekan satu timnya itu. Hunter Cha kemudian menancapkan pedangnya ke tanah dan mengaktifkan jurus Provoking Quick. Getaran hebat menyebar ke seluruh area, menghambat pergerakan musuh dalam radius serangannya. Sementara itu, Ma Dongwook maju sendiri menghadapi Ratu Semut secara langsung. Tujuannya jelas, mengalihkan perhatian sang ratu agar tidak mengganggu rekan-rekannya yang tengah membasmi para semut penjaga. Dengan tubuh kekarnya, ia berdiri gagah penuh keberanian siap berhadapan dengan monster mengerikan itu. Di sisi lain, kameramen menerima pesan dari markas siaran. Jumlah penonton telah naik hingga 80% atas perintah dari pusat. Ia diminta untuk mendekat agar penonton bisa melihat pertarungan dengan lebih jelas. Namun saat ia hendak bergerak maju, Min Byung-gu dengan sigap menariknya ke belakang. Bos, rank S ada di sini. Tidak ada yang bisa menjamin keselamatanmu. Tetaplah di belakangku, ujar Min Byung-gu dengan nada tegas. Mulai dari sini, pertarungan akan menjadi lebih serius. Sementara itu, di luar sana reaksi warga terhadap raid di Pulau Jeju terbagi dua. Ada yang masih mendukung penuh upaya para hunter, namun tak sedikit pula yang mulai merasa bosan setelah bertahun-tahun menyaksikan aksi mereka tanpa hasil. Salah satu contohnya adalah sepasang kakek dan nenek. Sang kakek nampak acuh lebih memilih membaca koran ketimbang menonton siaran langsung. Sebaliknya, sang nenek masih menaruh harapan, berharap tahun ini para hunter akhirnya bisa menuntaskan raid dengan kemenangan. Di berbagai tempat, ratusan ribu, bahkan jutaan pasang mata tertuju pada siaran tersebut. Ada yang menontonnya sambil makan, ada pula yang memperhatikannya dari jalanan. Semakin banyak warga yang yakin bahwa raid kali ini akan berhasil, berkat kerja sama luar biasa para hunter. Dengan musnahnya seluruh semut penjaga, antusiasme publik semakin memuncak. Jumlah penonton terus bertambah, kini mencapai 85%. Kembali ke dalam sarang, pertarungan melawan Ratu Semut akhirnya dimulai. Serangan pertama dilakukan oleh Lim Tae-gyu yang melepaskan rentetan panah dengan kecepatan tinggi. Di sisi lain, baik Yeonho melompat ke arah Ratu Semut, menerjang dengan cakarnya yang tajam. Serangannya berhasil memberikan luka cukup dalam pada sang ratu. Merasa terancam, Ratu Semut langsung melancarkan serangan balik dari mulutnya. Ia menyemburkan cairan beracun yang mengarah langsung ke Ma Dongwook dan Baek Yeonho. Keduanya terkena serangan tersebut dan dalam sekejap hampir kehilangan nyawa. Namun, di tim ini masih ada Min Byung-gu, seorang healer rank S yang segera bertindak dengan kekuatan penyembuhan luar biasanya. Ia berhasil menyembuhkan luka-luka mereka hingga kondisi tubuh keduanya kembali segar dan pulih. Kini, Ratu Semut mulai mengincar Min Byung-gu, menyadari bahwa dialah kunci yang menjaga para hunter tetap bertahan. Namun, dengan sigap, Ma Dongwook segera mengangkat perisainya, memblokir pergerakan sang ratu. Ia tak akan membiarkan healer mereka menjadi target serangan. Setelah persiapan matang, Choi Jong-in memberi perintah kepada semua orang untuk mundur. Tanpa ragu, ia melancarkan serangan sihir api yang menghanguskan tubuh Ratu Semut. Serangan itu tepat sasaran, membuat sang ratu sekarat dan sulit bergerak lebih jauh. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ratu Semut meraung, mengeluarkan suara panggilan untuk anak-anaknya. Para hunter tak menyadari bahaya sebenarnya bukanlah sang ratu, melainkan salah satu anaknya yang sedang menuju ke tempat ini. Di sisi lain, di luar sarang, Reiji dengan panik memberitahu Goto Ryuji bahwa para semut telah mulai bergerak kembali ke dalam sarang. Sinyal pengganggu sudah tak berfungsi lagi. Dari kejauhan, Goto hanya bisa menyaksikan awal mula keputusasaan yang menanti nasib para hunter Korea. Di sisi lain, Cha Hae-in tak ingin membuang waktu.
Dengan tebasan cepat pedangnya itu, ia berhasil memenggal kepala Ratu Semut. Namun, meskipun mereka telah mengalahkan Ratu, ada perasaan ganjil yang menyelimuti seluruh tim. Benar saja, tak lama kemudian, Mak Dongwok menerima laporan bahwa gerombolan semut sudah kembali ke sarang. Seketika suasana menjadi panik, mereka bingung kenapa para semut kembali lebih cepat dari yang diperkirakan. Spekulasi mulai bermunculan di benak para hunter Korea. Apakah hunter Jepang sudah dikalahkan? Ataukah ada sesuatu yang lebih mengerikan sedang terjadi? Ketegangan semakin mengikat saat mereka menyadari penghalang api yang sebelumnya dipasang oleh Choi Jong-in di atas sarang kini telah dihancurkan oleh para semut. Situasi berubah menjadi lebih buruk dari yang mereka bayangkan. Tak lama kemudian, para hunter Korea merasakan tekanan aura yang sangat mencekam dan mengerikan. Aura itu datang dari seekor semut. Namun, tidak seperti semut lainnya, perawakannya berbeda, jauh lebih besar dan lebih menakutkan. Di antara ribuan semut, dialah yang terkuat. Bahkan jika dibandingkan dengan hunter rank S dari Jepang, kekuatan mereka tidak ada apa-apanya di hadapan monster ini. Aura yang keluar dari tubuh semut itu benar-benar tidak bisa diremehkan. Semua hunter terpaku. Mereka tidak pernah menyangka bahwa tekanan sebesar ini bisa datang dari seekor semut. Hunter Cahain pun tak kuat menahan paparan aura mengerikan tersebut. Rasa mual mulai menyerangnya, tubuhnya terasa lemas dan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Apa-apaan dengan tekanan mengerikan ini? Aku tak bisa mempercayainya. Batinnya, ini sangat berbeda dari semua monster semut yang pernah ia lawan sebelumnya. Seekor semut yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka berdua. Bukan hanya membawa ancaman, tetapi juga rasa takut yang luar biasa. Bahkan suara langkah kakinya saja cukup untuk membuat para hunter gemetar. Ma Dongwook berdiri terpaku, tubuhnya gemetar hebat. Bahkan untuk menoleh pun, ia tidak berani saat melihat semut hitam itu berjalan melewatinya. Semut itu berjalan perlahan, lalu berhenti di depan kepala Ratu Semut yang telah terpenggal. Para hunter yang lain hanya bisa terdiam, mereka tak mampu berbuat apa-apa menghadapi makhluk mengerikan ini. Dalam sekejap, aura semut tersebut semakin kuat, begitu besar, hingga membuat semua orang merasa seperti mangsa yang siap diburu. Di sisi lain, Hunter Cahain berusaha berdiri meskipun tubuhnya gemetar hebat. Namun, dengan kecepatan luar biasa, semut itu tiba-tiba melesat dan memukul Cahain hingga tubuhnya terlempar jauh. Hunter Cha yang terkenal dengan kecepatan dan kelincahannya ternyata tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan semut mengerikan ini. Melihat itu, Ma Dongwong berteriak, "Hunter Cha!" Namun, sebelum ia bisa berbuat apa-apa, semut hitam itu telah muncul tepat di depannya. Spontan, Ma Dongwok mengangkat perisainya untuk melindungi diri. Tapi hanya dengan satu pukulan saja, semut itu menghancurkan perisai Ma Dongwok seketika. Meski dalam situasi genting, Ma Dongwok tidak menyerah begitu saja. Ia mencoba melawan dengan senjatanya. Namun, semut itu menahan kedua pergelangan tangannya dengan sangat mudah. Lalu dengan gerakan cepat dan brutal, semut itu memutar tubuh Ma Dongwok, membuat kedua lengannya terpotong begitu saja. Tak terima dengan apa yang dilihatnya, Baek Yeon-ho menerjang ganas untuk menghabisi semut itu. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Yeon-ho ditumbangkan dengan begitu mudahnya. Target selanjutnya, Choi Jong-in. Nasib Master Choi pun tak jauh berbeda dengan yang lainnya. Dengan tebasan cepat dari cakar semut, tubuh Choi Jong-in terkoyak dan darah pun mengucur deras. Melihat rekan-rekannya tersungkur satu persatu, Lim Tae-gyu tak tinggal diam. Ini kesempatanku, pikirnya. Dari belakang, ia bersiap dengan penuh keyakinan. Lim Tae-gyu menarik busurnya dan melepaskan panah dengan presisi tinggi. Namun, semut itu bahkan tak bergeming. Dengan sikap acuh, ia menangkap panah Lim Tae-gyu di udara tanpa bergerak sedikit pun dari tempatnya berdiri. Lalu, tanpa ragu, panah itu dihancurkan begitu saja. Seolah tak ingin membiarkan mangsanya lepas, semut itu langsung menghantam Lee Tae-gyu dengan pukulan dahsyat, membuat tubuhnya terlempar jauh dan menghantam dinding sarang dengan keras. Di tengah situasi yang semakin kacau, Ma Dongwok tiba-tiba menerjang semut itu dengan segenap kekuatannya. Serangan kejutan tersebut memicu emosi sang monster. Namun di hadapan makhluk mengerikan ini, Ma Dongwok justru tersenyum. Yang lebih mengejutkannya, tangannya yang sebelumnya terpotong kini kembali utuh. Itu semua berkat heal dari Min Byung-gu. Sementara itu,
Min Byung-gu sendiri telah menggunakan skill kamuflasenya. Dengan skill ini, keberadaanku tak akan terdeteksi. Pikirnya penuh keyakinan. Namun harapan itu pupus dalam hitungan detik. Dengan lengan kekarnya, Ma Dongwook mulai menghajar semut itu. Sayangnya semua serangannya dengan mudah dihindari. Lalu dalam sekejap, semut itu menangkap kaki Ma Dongwook, mengangkatnya ke udara, dan membantingnya berkali-kali. Hingga akhirnya, kesadaran Ma Dongwook pun menghilang. Melihat sahabatnya tumbang, Byung-gu semakin ketakutan. Dan lebih buruknya lagi, kamuflasenya kini terdeteksi oleh semut itu. Sadar akan datangnya bahaya, Baek Yeon-ho berteriak, "Byung-gu, cepat menjauh." Namun semuanya sudah terlambat. Dan celep, tangan semut itu menembus tubuh Min Byung-gu. Baek Yeon-ho hanya bisa berteriak pilu melihat sahabatnya meregang nyawa. Rasa putus asa mulai melanda Baek Yeon-ho. Ia hanya bisa meratapi kelemahannya, tak mampu melindungi sahabatnya sendiri. Hari ini akan menjadi mimpi buruk yang akan menghantuinya seumur hidup. Di saat-saat terakhirnya, kata-kata terakhir yang keluar dari mulut Min Byung-gu adalah, "Hyung, cepat pergi dari sini." Namun sebelum Yeon-ho bisa melakukan apapun dan crutch, semut itu langsung melahap kepala Min Byung-gu. Tapi bukan hanya itu yang mengerikan, semut ini bukan monster biasa. Dengan memangsa buruannya, ia dapat mengambil kekuatan dan pengetahuan mereka. Dan kini, pengetahuan serta kemampuan Min Byung-gu telah menjadi milik semut ini. Lim Tae-gyu, kameramen, dan Choi Jong-in tak bisa mempercayai bahwa semua usaha mereka hanya berakhir tragis seperti ini. Terbakar emosi, Baek Yeon-ho langsung berlari menuju semut biadab itu tanpa rencana apapun. Namun dalam sekejap, semut itu mencengkram leher Yeon-ho hingga transformasinya pun pudar dengan sendirinya. Entah apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba dari dalam tubuh semut itu, Yeon-ho seolah mendengar suara Byung-gu yang menyuruhnya untuk segera lari dari tempat itu. Bajingan, Yeon-ho hanya bisa mengutuk monster di hadapannya tanpa bisa memberikan perlawanan berarti. Di saat itulah, semut tersebut berkata, "Tak masuk akal, makhluk lemah seperti kalian bisa sampai ke sini. Cepat katakan, siapa raja kalian?" Mendengar hal itu, Yeon-ho tak memahami maksudnya. Entah itu Cha Hae-in ataupun Choi Jong-in, tak ada yang bisa membantunya. Semuanya sudah terluka parah. Namun tiba-tiba, semut itu merasakan kehadiran makhluk yang cukup kuat di luar sana. Dengan pemikirannya itu, semut tersebut langsung meninggalkan tempat ini. Di luar, apakah monster itu sedang menuju ke arah Goto Ryuji? Namun ini bukan saatnya untuk diam. Kita semua harus segera meninggalkan tempat ini sebelum si brengsek itu kembali. Dengan tubuh gemetar, Baek Yeon-ho memaksakan diri untuk berdiri dan bersiap melarikan diri. Namun malangnya, di saat yang sama, para semut telah kembali ke sarang. Sementara itu, Goto, Minoru, dan Ishida sedang memikirkan alasan mengapa rekan-rekan mereka tiba-tiba lost kontak, yang membuat mereka kehilangan sinyal komunikasi. Demi keselamatan bersama, setelah berhasil menyingkirkan para semut, Goto menyuruh Kanae untuk bergabung dengannya. Di saat Goto bersama dua anggotanya mencari para hunter yang hilang kontak, tiba-tiba ada panggilan dari Presiden Asosiasi Jepang Matsumoto. Adegan berpindah ke sebuah kapal yang berlayar di Laut Cina. Di dalamnya terlihat dua orang tengah berbincang. Kapten kapal mengetahui tujuan sebenarnya Goto mengikuti raid ini agar bisa dipromosikan menjadi hunter level nasional. Namun ia juga menduga bahwa Asosiasi Hunter Jepang memiliki tujuan tersembunyi lainnya. Yang pasti, menurut sang kapten, Jepang melakukan ini untuk membangun citra baik di media. Setelah itu, kapten kapal melepas topinya dengan sedikit tersenyum. Bagaimanapun juga, raid ini adalah pertaruhan besar bagi salah satu pihak, entah itu Jepang atau Korea. Mereka harus siap dengan pilihan yang telah mereka ambil. Sesampainya di lokasi pembantaian, para hunter Jepang, Goto terkejut melihat beberapa rekannya telah tewas. Pemandangan itu memberikan dampak besar pada psikologis Minoru dan Ishida. Masih terhubung dalam komunikasi dengan Matsumoto, Goto melaporkan bahwa beberapa anggotanya telah gugur. Namun ia berusaha menenangkan Matsumoto dengan mengatakan bahwa dirinya pasti bisa kembali hidup-hidup, jadi tidak perlu khawatir. Sikap Matsumoto di sisi lain terlihat acuh dan seolah tak peduli dengan kematian para Hunter S lainnya. Baginya, selama Goto masih hidup, nyawa anggota yang lain bukanlah masalah besar. Sambil menghisap rokoknya, Matsumoto bertanya, berapa persen kemungkinan tim Korea selamat dari raid kali ini? Dengan tatapan yakin, Goto menjawab,
Setelah melihat sendiri kemampuan mereka, aku yakin peluang tim Korea untuk bertahan hidup adalah 0%. Mendengar itu, Matsumoto menghembuskan asap rokoknya dengan lega. Ia tersenyum puas dan berkata, "Bagus, dengan begitu kita bisa memberitahu media bahwa kita sudah berusaha membantu, tapi karena tim Korea kalah, kita tak punya pilihan selain menyelamatkan diri sendiri." Meskipun rencana Goto untuk menjadi hunter nasional kandas, Matsumoto meyakinkannya bahwa mereka masih bisa menciptakan drama di media. Semua orang tidak akan menyadari bahwa tujuan utama mereka sebenarnya adalah melenyapkan para hunter rank S Korea. Setelah salah satu tujuan besar mereka hampir tercapai, Matsumoto memerintahkan Goto dan timnya untuk segera mundur. Goto pun menuruti perintah tersebut tanpa memperdulikan mayat-mayat rekannya itu. Namun sebelum mereka sempat meninggalkan pulau, tiba-tiba sebuah serangan mendadak melesat ke arah mereka. Untungnya, Goto memiliki refleks yang cukup cepat untuk melindungi diri. Berbeda dengan Goto, nasib Mari Ishida sangat buruk. Serangan itu langsung merenggut kepalanya. Di situ, Goto berkata, cepat pergi dan segera bergabung dengan anggota yang lain. Serahkan dia padaku. Kalaupun semut ini kuat, kehadiranmu di sini hanya akan menjadi beban dan menggangguku." Setelah memerintahkan bawahannya untuk pergi, Goto mulai mengeluarkan aura intimidasinya. Namun dengan tenang, semut itu justru bertanya, "Apa kau rajanya?" Di satu sisi, ketika mengetahui bahwa makhluk di depannya bisa berbicara dalam bahasa manusia, adrenalin Goto semakin meningkat. Sambil memegang pedangnya dan bersiap dengan kuda-kudanya, ia menjawab dengan penuh keyakinan, "Ya, akulah rajanya." Mendengar itu, semut tersebut tertawa kecil. Namun tawa itu segera berubah menjadi semangat bertarung yang mengerikan. Ia mengeluarkan tekanan dahsyat yang langsung memenuhi udara di sekitarnya. Barulah saat itu Goto menyadari sesuatu. Tekanan dari semut ini terasa sama seperti tekanan yang ia rasakan saat berhadapan dengan Sang Jinwo. Sebuah tekanan yang membuatnya ketakutan. Namun, sebelum Goto benar-benar bisa memahami perbedaan kekuatan mereka, semuanya sudah terlambat. Dalam satu gerakan, kepala Goto terputus, terbang di udara bersama pedangnya. Kembali lagi ke dalam sarang semut. Para hunter Korea tak bisa berbuat apa-apa lagi. Mereka terlalu kelelahan dan menderita luka yang cukup parah. Harapan terakhir mereka hanyalah sihir api dari Choi Jong-in. Namun, meskipun serangan apinya mengenai target, tidak ada satupun semut yang tumbang. Justru, dua ekor semut dengan cepat bersiap menyerang mereka. Melihat ini, Baek Yeon-ho hanya bisa pasrah. Dalam hatinya ia berkata, "Apakah ini akhirnya?" Di tengah situasi yang hampir putus asa itu, tiba-tiba muncul asap hitam dari bayangan mereka. Seketika, dari dalam bayangan pasukan Shadow Shoulder milik Sang Jinwoo muncul. Seorang kenaik hitam berdiri di depan mereka, dan dengan kekuatannya yang luar biasa, ia berhasil menahan serangan dua semut sekaligus seorang diri. Baek Yeon-ho menatap makhluk itu dengan kebingungan. Siapa kenaik hitam ini? Pikirnya dalam hati. Padahal ia pernah melihat pasukan bayangan milik Sang Jinwo di gedung asosiasi sebelumnya. Tetapi yang satu ini terasa berbeda. Tatapan mata kenaik hitam itu tiba-tiba mengarah ke sebuah apartemen di kejauhan. Jika diperbesar, di sana terlihat sosok Sang Jinwo berdiri dengan ekspresi dingin. Kemudian dengan suara tenang, ia mengucapkan mantra, "Exchange." Dalam sekejap, tubuh Jinwo menghilang dan bertukar tempat dengan pasukan bayangannya. Kini ia berdiri di tengah sarang semut, siap menghadapi ancaman yang tersisa.